Oke, kita mulakan doa pembukaan kita di dalam kebaktian ini. Saya berasa tergerak untuk membaca satu ayat sebelum berdoa. Bilangan pasal 11 ayat 26. Masih ada dua orang yang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami adakan pertemuan online ini. Tidak akan datang setiap orang yang namanya tertulis di hati Tuhan untuk beribadah di suatu tempat. Kiranya berlaku seperti yang sudah dibaca di dalam firman Tuhan. Kiranya ini adalah nubuat daripada Tuhan, bahwa setiap orang yang mengikuti kebaktian ini dihinggapi oleh roh Tuhan. Sementara mengikuti kebaktian ini, kami merasakan Roh Kudus bekerja dan berbicara kepada diri kami masing-masing, menyediakan diri kami bagi Tuhan dan mempersiapkan diri kami bagi pekerjaan Roh Tuhan, mempersiapkan kami untuk bersama-sama di dalam kebaktian online. Biarlah Tuhan memberkati dan mengurapi kami bersama dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Segala sesuatu yang kami laksanakan di dalam kebaktian online ini, dan kepada siapapun kebaktian ini didengar dan dituntun, diperhatikan, kiranya roh Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Segala puasa-puasa yang jahat yang hendak mencoroboi acara ini, yang hendak memisungkan fokus kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat dan kami hancur. Kami laksanakan kebaktian online ini untuk pemulihan Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Om Senang Kesobon. Pembacaan untuk dot perjanjian lama pada Tarada Baino ngaharuhit suang dot Inawan Sayan pasal 46 ayat 3 pada miso bisong ayat 3 pada tolu. Pesanku ayat 3 pada miso Om boros-boros nudi Yusuf dot itu pinai dau Om ikut pinai Dawid suai dopengka nguyon kupokopius nudai iraja dan makorikot ngai nu itu pinaiku Om koin sanai di kepinayan kud suai disong dorong dari ledkan ayat 3 pada 2 Om sunudon punogi iraja dot yoko yunopo Om gempo megompi do dumba Om sapi Om nigitan ngai dokoyu tem-tem dokoyu Om koin sanai di dokoyu semonwon ayat 3 pada 3 Om saira nepa lohawan kau diraja Om mabuhot na yaw ang dungun o karaja di kabasanan na kayo. Iri na pembacaan ng sikaw. Shalom. Basahanku perjanjian baru Isuang dot Markus pasal 13 ayat 33 gisom 37. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Persiko. Kebaikan dengan hati bersyukur.
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dahay pimpinan kuasa ang kekayaan kusinan. Tuhan dahay dita pohawang. Himana hak kasarit dahay kaya senay keperluan dahay. Nikit-nikit tadaw. Ama isyong nama santi. May sawatan dahay karehan o konsikan dahay dia. Sebab ugam pimpinan dahay isyong kerjaan dahay. Imagi sesuaian nanuan dahay kekuatan, kesehatan, ketinan. Samdamila ya happy na po sa senay kerjaan dahay. Baik di pekerja dan jabatan kerajaan maupun pekerja dan jabatan swasta, pekerja dan di ladang sendiri atau sebagai petani. Manuan hai kain snaid perluan hai sesukupnya. Ama isu yang terdabay nanti manahak hadiah persepuluhan ang persembahan awewe ginawa dahay pagkakit dia. Kiranya tarimaan no ay persembahan dahay dit impase imilano gunaon milano berkatan kahit dahay dat berapa kayo untuk pelayanan no isuang na sidang diti maupun di luar sidang diti akan luas na kerajaan ng isuang pagkunan. Tuhan tumbayan nukod berkat no ang biasad Kaliyungan no, may kapusin dahay, setia manhakit dia. Tuhan, kung sikaw, berkatay lagi, bano di mangigit at sinditi, supaya darat, setian, harap kejujuran, melaksana tugas ang tanggung jawab, at tiga tuang. Tuhan, kiranya jiwa persembahan dahay, tidak banyak, gayang rano ang kalaksana ngayon pekerjaan itu suami isuang nangaran na kinaringan tama tanah kamu sa dataligang nakasabayang yan. Amen.
juga sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dapat duduk bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan yang kami belajar dan dengar pagi hari ini adalah melalui talian, tapi kami tetap mengucapkan syukur karena Engkau menyertai kami semua. Bapa surga, pimpin hamba-Mu supaya apapun yang akan hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat di dalam setiap kami yang mendengar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam, bersyukur sebab sekali lagi kita dapat beribadah bersama secara dalam talian. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun kamu berada sekarang, dengarkan firman Tuhan ini. Saya akan sampaikan dengan satu tema, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Buka kitab saudara dalam Injil Matius, pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 sampailah ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjukkan ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah saudara, melakukan kehendak Tuhan adalah tidak mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Mengabaikan, saudara, bermaksud tidak mempedulikan atau tidak mengendahkan. Artinya membiarkan saja hubungannya. Nah saudara, oleh itu jangan abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kamu mengabaikan sesuatu dalam hidup saudara? Misalnya hubungan keluarga, ataupun misalnya hubungan sesama, misalnya hubungan pasangan hidup saudara. Pernahkah saudara mengabaikan hubungan itu? Dan pernahkah saudara abaikan juga hubungan saudara dengan Tuhan? Mungkin kalau hal-hal yang jahat kita boleh abaikan saja, sebab kalau kejahatan itu sudah dilakukan kepada kita, Alkitab mengajar kita supaya membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, saudara, melakukan kehendak Tuhan adalah tidak mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Senantiasa memperhatikan hidupnya supaya hubungannya dengan Tuhan itu tetap terjaga.
tetap terpelihara hubungannya. Kalau misalnya saudara dalam keluarga, kita menjaga dan memperhatikan mereka dengan memberi mereka makan minum, kita memberi mereka pakaian, dan sebagainya. Caranya kita menjaga mereka. Dan ada juga yang sanggup saudara, sehingga untuk menghidupi keluarganya, sehingga ada yang sanggup mencuri dengan tujuan untuk menghidupi keluarga dia. Tetapi saudara, itu adalah cara yang tidak baik. Sebab dari sudut Alkitab itu tidak baik, dan juga dari sudut hukum itu juga pasti akan dikenakan hukuman. Sekalipun niatnya itu adalah baik untuk menghidupi keluarganya. Sebab hubungan itu saudara. Nah, ada juga saudara yang suka memperhatikan sahabatnya, seperti juga dia memperhatikan saudara-saudaranya sendiri. Namun bila dia mengalami kesusahan saudara, tidak ada satupun saudara yang datang untuk menolongnya. Nah, saudara, yang datang siapa? Orang yang paling dekat dengan dia satu-satunya selain daripada suaminya, istrinya, ibu bapaknya, adik beradiknya. Tapi orang yang paling dekat satu-satunya, kalau dia mau datang kepada dia, adalah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk melakukan kehendak Tuhan satu-satunya adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan tanpa mengabaikan hubungan itu, dan harus hubungan itu tetap senantiasa terpelihara, senantiasa intim saudara. Untuk melakukan kehendaknya satu-satunya adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan tanpa mengabaikan hubungan itu. Sebab kenapa saudara? Hubungan itulah yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, tak kalah kita berhadapan dengan bermacam-macam bentuk tekanan hidup dari setiap sisi masalah, berbagai bentuk cabaran yang silih berganti yang menekan kehidupan kita. Nah saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan adalah yang pertama adalah jangan berubah hati kita. Jangan berubah hatimu saudara. Ini adalah cara yang pertama yang saudara harus lakukan untuk tidak mengabaikan hubungan dengan Tuhan, yaitu jangan berubah hati. Kalau kita lihat pengalaman yang ada di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2, di sini pengalaman di mana Salomo berubah hatinya. Alkitab berkata, jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Inilah yang membuatkan Salomo berubah hatinya, saudara. Nah, dalam perjanjian baru juga mengatakan di dalam Yohanes 11:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, karena itu berbagai cara yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Jika gagal dengan cara yang satu, iblis akan mencoba dengan cara yang lain. Jika melalui kejadian yang buruk, sakit penyakit misalnya tidak berhasil, iblis akan mencoba dengan cara celah yang lain. Iblis ini bijak, saudara. Dia akan mencari dari setiap sisi celah
untuk mencobai manusia. Dan salah satu halnya adalah kalau sakit penyakit tidak berhasil, kejadian-kejadian yang buruk tidak berhasil, satu-satunya adalah dengan melalui kelimpahan dan juga berkah. Kenapa saudara saya ambil contoh yang ini? Sebab banyak orang yang telah jatuh dalam dosa, justru pada waktu mereka diberkati. Tapi sementara pada waktu mereka di dalam penderitaan, saudara, seorang itu dapat begitu dekat, begitu akrab bergaul dengan Tuhan. Tetapi pada waktu dia berkelimpahan dengan harta, hatinya saudara sudah jauh dari Tuhan. Sebab itu Alkitab ada mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu itu pasti berada. Nah, saudara, kalau hartamu itu untuk Tuhan, itu lebih baik, saudara. Tapi jika hartamu adalah untuk memuaskan keinginan hati saudara, pasti hati saudara boleh berubah. Nah, sebab itulah hal yang pertama ini, untuk melakukan kehendak Tuhan, jangan berubah hatimu. Sebab inilah caranya, saudara, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tidak mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23 mengatakan di sana, hikmat, kekayaan, kekuasaan, dan popularitas Salomo benar-benar tidak ditandingi oleh raja manapun yang ada di dunia. Dan sungguh benar bahwa semakin tinggi pohon itu, saudara, semakin besar pohon itu, semakin juga besar dan tinggi, semakin besar pula angin yang ditiupnya ataupun menerpanya. Semua ini, saudara, membuat Salomo lupa diri dan dia terlena oleh harta, oleh takhta, dan juga wanita secara perlahan dalam mengubah arah hidupnya. Apa yang terjadi, saudara? Hatinya mulai berubah. Dia tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan. Dia tidak mengindahkan lagi pesanan dari ayahnya Daud. Sebab itulah firman Tuhan katakan dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu ini dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Saudara, dia lupakan dan mulai berkompromi dengan apa saudara Salomo lakukan. Dia lupa dan dia berkompromi dengan dosa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Salomo menjadi seperti itu? Semua itu, saudara, berawal ketika dia mencintai banyak perempuan asing, bahkan di samping anak Firaun yang mencintai, di mana ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Yang pertama katakan di situ, karena perempuan-perempuan asing itulah iman Salomo menjadi goyah dan hatinya menjadi condong kepada ilah-ilah mereka. Padahal, saudara, dengan tegas Tuhan sudah melarang Salomo untuk bergaul dengan mereka. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk itu
merusakan kebiasaan yang baik. Nah, di sini Tuhan pun menjadi sangat marah jika kita berubah hati. Nah, saudara, hal yang kedua yang harus saudara lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan adalah yang kedua, jangan mempermain-mainkan Tuhan. Nah, yang pertama tadi, jangan berubah hati untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu tetap erat, terjalin. Yang kedua, jangan mempermain-mainkan Tuhan. Kalau saudara tidak mengabaikan hubungan dengan Tuhan, jangan mempermain-mainkan Tuhan. Sebab itu di dalam Galatia 6 ayat 7e berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang baik. Saudara, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang tidak mengenal kata kompromi. Sebab apa, saudara? Karena itu firman-Nya yang memperingatkan kita dengan begitu keras, dengan tegas, saudara. Sebab itu Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan kata yang lain, Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Sebab apa yang ditabur orang, itu pastinya yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7b katakan di situ. Nah, saudara, kalau manusia saja tidak mau dirinya dipermainkan oleh sesamanya, apalagi Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku mempermainkan Tuhan? Bagaimana mungkin sikap saya? Apakah saya mempermainkan Tuhan? Faktanya, saudara, kita selalu tanpa menyadari bahwa kita sudah dan selalu mempermainkan Tuhan. Lihat, saudara, bukti nyata bahwa kita selalu mempermainkan Tuhan adalah kita masih selalu melakukan pelanggaran dan dosa. Ada orang yang menyadari akan kesalahannya, lalu dia segera meminta ampun kepada Tuhan, sama seperti akan dilakukan oleh Daud. Mazmur 51 katakan di sana. Nah, saudara, Tuhan panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia, sehingga ketika kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Dia pasti mengampuni kita. Nah, saudara, sudah tahu kebenaran tetapi secara sengaja berbuat dosa, sudah tahu dosa tapi dia tidak menolak dosa, tapi dia tetap memilih untuk berbuat dosa, dia tetap melanggar firman Tuhan. Orang seperti inilah yang disebut dalam Alkitab adalah mempermain-mainkan Tuhan. Dan sangat jelas bagi yang suka dan selalu mempermainkan Tuhan, sangat jelas tidak ada pengampunan baginya, kecuali dia datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, memohon pengampunan, pasti Tuhan yang setia mengampuni. Ibrani 10:26 katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita juga disebut sedang mempermainkan Tuhan, yaitu ketika kita menduakan Tuhan.
sudah percaya Tuhan, tapi pada saat yang sama kita masih lagi percaya kepada ilah-ilah lain. Kita selalu percaya kepada berhala, kita selalu percaya kepada dukun, dan banyak lagi yang membuatkan kita lupa kepada Tuhan. Nah, saudara, perbuatan yang seperti ini pastinya akan membangkitkan kecemburuan dan sakit hati kepada Tuhan. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 16 mengatakan di situ. Ini adalah kekejian dan kejahatan yang besar di mata Tuhan yang dilakukan oleh manusia. Nah, saudara, hal yang ketiga untuk melakukan kehendak Tuhan adalah selain jangan mempermain-mainkan Tuhan, yang ketiga, jangan menipu Tuhan. Nah, saudara, kita boleh menipu keluarga kita. Kita boleh menipu teman-teman, saudara kita. Tetapi jangan coba untuk menipu Tuhan. Yang tadinya, saudara, yang pertama, jangan berubah hati. Itu caranya kita untuk membina hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Jangan berubah hati kita. Kalau kita percaya, terus percaya. Yang kedua itu kita jangan mempermain-mainkan Tuhan. Yang ketiga ini, saudara, jangan kita menipu Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat satu cerita yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11, di mana kisah ini yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, di mana mereka di sini telah menipu Tuhan dengan cara berbohong. Nah, di situ di dalam ayat ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira tentang persembahan. Di sini mereka berbohong ataupun mereka membohong. Ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat 5 ayat 2 katakan di situ, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat ini, kehidupan jemaat yang mula-mula mereka hidup dengan satu sikap yang suka memberi persembahan. Nah, jika kita memperhatikan cara hidup jemaat yang mula-mula, mungkin kita, kalau kita perhatikan betul, mungkin kita juga boleh dibuatnya merasa malu. Kenapa, saudara? Karena jemaat pada zaman Rasul, mereka memiliki hati yang mau berbagi. Mereka suka memberi persembahan, mereka rela menjual harta kepunyaan mereka untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul dan kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluan mereka. Sehingga kita katakan dalam Kisah pasal 4 ayat 34, tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Bahkan di dalam cerita ini, saudara, ada seorang yang bernama Yusuf dan para rasul memanggilnya Barnabas, orang Lewi dari Siprus. Jauh-jauh datang, saudara, untuk memberikan persembahan hasil menjual ladang. Nah, jumlah uang yang dipersembahkan itu pastilah dalam jumlah yang sangat besar. Dan itu sangat berarti bagi orang-orang yang benar-benar memerlukannya, terutama para rasul pada ketika itu. Nah, saudara, melihat hal ini, saudara, ada orang asing yang sangat kaya yang mempersembahkan yang banyak dari hasil menjual tanah. Justru ini telah mendorong Ananias dan Safira juga turut mau menjual sesuatu yang mereka miliki. Mereka ada niat yang lain, tujuan yang lain. Kenapa mereka juga mau menjual sesuatu yang mereka miliki? Tapi sayang, saudara, Alkitab katakan tadi,
dengan sepengetahuan istrinya. Artinya mereka sedang berkumpul melakukan kejahatan itu. Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi mereka bawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, Ananias dan Safira mungkin berharap, mungkin mereka mengharapkan bahwa setiap persembahan mereka itu mendapat perhatian dan juga pujian dari jemaat. Namun saudara, Rasul Petrus yang mengetahui isi hati mereka. Sebab itulah hamba Tuhan biasanya dapat mengetahui hati jemaat. Di situ berkatalah Petrus, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 hingga 4. Saudara, Ananias dan Safira telah melakukan penipuan. Penipuan adalah dosa. Tidaklah salah untuk menahan sebagian hasil penjualan dan uangnya itu mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Tetapi ini hal yang lain, saudara. Mereka berbohong dan mereka mengatakan bahwa mereka sudah memberikan semua hasil jualan itu, sedangkan sebahagiannya itu telah mereka simpan. Hal yang besar yang mereka lakukan adalah mereka berbohong. Jadi mereka lebih menginginkan pujian dari manusia daripada takut akan Tuhan. Bagi mereka, reputasi diri sangatlah penting. Mereka mementingkan diri mereka. Dan pada akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Ananias dan Safira, mereka harus menanggung akibat dari apa yang telah. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita pasti tidak akan melakukan penipuan kepada Tuhan, karena akibatnya akan membinasakan hidup saudara. Nah, hal yang terakhir untuk melakukan kehendak Tuhan adalah yang keempat, jangan abaikan hubungan dengan Tuhan. Jika saudara abaikan hubungan dengan Tuhan, saudara juga telah mengabaikan firman-Nya. Mana mungkin dalam masa yang sama kita percaya kepada Tuhan, tetapi dalam masa yang sama juga kita mengabaikan firman-Nya. Nah, kalau kita lihat dalam Markus pasal 4 ayat 1 hingga 20. Di sini ada pengajarannya. Nah, di dalam pengajaran ini, pengajaran Tuhan Yesus kepada banyak orang pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus selalu berbicara kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Apabila seorang memiliki hati seperti tanah yang baik, maka ia akan merespon dengan sungguh-sungguh pada waktu mendengar kebenaran, dan hatinya terbuka untuk diubahkan oleh kebenaran tersebut. Tapi saudara, sebaliknya, jika seorang hatinya tidak mau menerima dan mengerti kebenaran firman Tuhan, maka si jahat akan menanamkan kekhawatiran, kekayaan, dan segala kesenangan dalam dunia untuk memikat hatinya dan membuatnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham pernah berkata, Tuhan ingin kita mengetahui kehendak-Nya, dan Dia menyatakan kehendak-Nya itu
melalui Alkitab dan melalui pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya carilah kehendak Tuhan ketika kita berdoa, dan Dia akan membantu kita untuk mengetahuinya. Sebagai orang percaya, saudara, selalu kita mengabaikan hal-hal penting ketika mendengarkan firman Tuhan, yaitu di mana kita perlu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kadang kita lupa untuk berdoa dengan sungguh-sungguh supaya setiap firman yang kita dengarkan hari itu dapat masuk dalam hati kita dan berbuah dalam kehidupan kita. Kita juga selalu lupa bahwa kita perlu berdoa supaya Roh Kudus menguasai hati kita dan mengusir si jahat yang berusaha mengambil benih firman Tuhan yang kita dengar pada hari itu. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk memperbaiki sikap hati kita dalam mendengar firman Tuhan. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sambil memperhatikan dalam ayat yang kita baca yang tadi. Tuhan Yesus sambil memperhatikan dan menunjukkan kepada murid-muridnya, Dia termasuk sambil mengajar mereka, siapa saja yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, Tuhan Yesus katakan, dialah saudara laki-lakinya, dialah saudaranya perempuan, dan dialah ibunya. Saudara, kitalah yang Tuhan Yesus maksudkan juga melakukan kehendak-Nya, berarti kita tidak mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itulah saudara, menjadi orang Kristen bukan jaminan untuk masuk surga. Apalagi kalau syarat-syarat yang diminta Tuhan tidak dipenuhi. Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita harus melakukan kehendak Bapa. Tidak cukup hanya rajin datang ke gereja, tidak cukup hanya sibuk dalam pelayanan ataupun dengan berseru-seru kepada Tuhan saja, saudara. Sebab Tuhan kita berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, apa dikatakan saudara? Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, melakukan kehendak Tuhan itu merupakan kunci utama masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup bagaimana Dia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang utama di dalam hidupnya. Alkitab mengatakan bahwa bagi Tuhan Yesus, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan di sana. Tapi saudara, banyak orang menganggap bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang sangat berat, sangat menyiksakan. Sebab ini tidak boleh dan itu tidak boleh dan harus dibuat begini dan begitu, sangat sulit, saudara. Ini benar bila kita melakukan dalam keadaan terpaksa untuk menjadikan itu sebagai satu beban. Saudara, sangat berbeza bila kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Kita pasti dapat berkata seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Mazmur 119 ayat 143. Karena itu saudara, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Jelas firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 5 ayat 3. Orang yang tahu bahwa
Ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang pasti taat, pasti akan melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab itu berkat terbesar bagi orang yang taat melakukan kehendak Tuhan adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa di antaranya yang sudah kita belajar pada pagi hari ini, di mana melakukan kehendak Tuhan dan tidak mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama tadi itu saudara, adalah hati kita tidak berubah, artinya terus kita percaya. Yang kedua, kita tidak mempermain-mainkan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak menipu Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita tidak mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita fungsikan bersama pada pagi hari ini. Kalau kita seusia kita hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara, sudah berapa lama kita membaca Alkitab ataupun firman Tuhan? Dan pastinya firman Tuhan itu harusnya sudah melekat di hati kita. Dan kita percaya bahwa kalau kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan, kita pasti tidak akan berubah lagi. Bahkan kita tahu bahwa kita tidak akan mempermainkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu siapa. Dan kita juga tidak akan menipu Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, saudara, yang harus kita lakukan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita fungsikan juga bersama pagi ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini yang cukup sederhana. Kiranya setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada dan dimanapun jemaat Tuhan berada pada waktu ini, di rumah, di pejabat, ataupun dimanapun yang mengikuti ibadah di dalam kalian pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami belajar pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan kami dipahami. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus oralah katakan, Yesus oralah pengkomposion, Yesus nodang pamasi, kau itu nun persanan, itu sokong mobulan. Oyo hongku ngarang nun Tuhan, soro hongku iko siaranku, nonton tungat ke Yesus, pantarik kapatayon, kenal masih kodahan. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Amin. Suto ginawaku, tumaari ya Tuhan, kau iko siangan hukum maadahan, kau solo kasari. Royohon ginawaku, sotong ginawaku. Mari kita berdoa untuk penutup ibadah kita di dalam kalian. Saya akan membawakan kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu dari awal sesi rekaman ini dan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memimpin semua yang terlibat dalam pelayanan ini, dan kami tahu jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Kami mengucapkan syukur sekalipun kami sebagai jemaat-Mu yang mendengar
melalui talian ini di rumah masing-masing. Tapi kiranya semua yang kami dengar dan belajar hari ini akan dapat kami aplikasikan bersama di dalam kehidupan kami sebagai Bapa di surga. Kami ucapkan syukur karena doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.